Assalamualaikum Pak. Yes, Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhammad Narayorika Permana dari Universitas Bayangkara. Saya hari ini izin untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan PT Berkah Rezeki Raharja. Iya, baik, silakan Denara. Iya, Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. iya, baik. Bisa ceritakan pengalaman Anda memimpin tim ini di industri distribusi? Apa tantangan terbesar yang pernah Anda atasi? Oke, untuk pengalaman di dunia distribusi sebetulnya sudah lama sekali. Dari sejak 97 saya udah di dunia distribusi. Waktu itu di PT Unilever Indonesia dan sekarang sampai 2012 terakhir di Unilever, kemudian ke PT Bell Food Indonesia, kemudian sekarang membuat usaha sendiri menjadi distributor roti dan snack untuk wilayah Bekasi. Nah, tantangan terbesarnya untuk distribusi adalah kompetitor semakin berkembang dan semakin bermunculan. Nah, itu tantangan terbesar bagaimana kita menghadapi kompetitor tersebut dan strategi apa yang harus kita lakukan dengan tim sales yang kita punya. Nah, untuk itu kita harus membuat strategi yang cukup jitu, yaitu kita harus memberikan service terbaik kepada customer kita dengan marketing mix yang pas, yaitu dari sisi pricingnya, kemudian dari sisi produknya, dan juga kita dari pengiriman dan ketepatan waktunya. Jadi tantangannya sebetulnya bermunculan produk-produk baru itu. Terima kasih. Langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Iya. Bagaimana cara Anda membagi tugas secara efektif saat operasi sangat sibuk? Oke, untuk pembagian tugas sebetulnya kita harus pakai skala prioritas. Jadi apa yang lebih urgent itu yang akan kita kerjakan. Contohnya ketika pengiriman lagi padat-padatnya, kita harus membagi tugas dengan tim pengiriman yang ada, koordinasi dengan tim sales, memastikan bahwa yang akan terima barang di toko juga sudah siap. Nah, makanya untuk itu kita harus pakai skala prioritas mana nih yang lebih banyak dari sisi kuantitinya dan juga nilai uangnya, itu yang akan menjadi prioritas. Dan bisa jadi pada saat tidak cukup pengiriman kita akan memakai ekspedisi lain seperti Lalamove, delivery. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa kita jalankan insya Allah dengan mudah. Sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda menjaga semangat tim, terutama saat mereka harus mencapai target yang ketat? Ya, nah kita harus memastikan target itu tercapai. Mau nggak mau itu menjadi bagian dari tugas mereka selaku sales tim. Mereka itu akan mencapai apabila ada motivasi. Salah satunya motivasi untuk mendapatkan insentif dari penjualan. Otomatis motivasi itu yang akan dikejar dan itu yang akan kita jadikan sebagai dasar motivasi untuk mereka mendapatkan sesuatu baik buat dirinya sendiri dan juga keluarganya, sehingga mereka dengan melaksanakan dengan tidak terpaksa karena memang ada sesuatu yang harus dikejar gitu ya, termasuk insentif tersebut. Ketika nyampe mereka mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya mereka, seperti itu. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jika ada ketegangan di antara anggota tim, bagaimana Anda menyelesaikannya? Berikan satu contohnya. Nah, kalau ada ketegangan, contoh biasanya itu pada saat pengiriman yang lagi padat sekali ya. Ketika kita menyuruh salah satu driver, belum tentu driver tersebut langsung mau ya, karena mungkin dari sisi fisik sudah lelah dan sudah berit ke satu atau kedua. Nah, itu kita musyawarahkan dengan driver yang lain sehingga bisa saling support. Tetapi ya itu lagi, sekali lagi, kalau memang mereka sudah sangat lelah, kita tidak mungkin memaksakan karena itu menyangkut safety. Jadi
akan kita alihkan ke ekspedisi yang lain, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, apa yang Anda lakukan untuk memastikan seluruh tim mengerti tujuan perusahaan? Ya, nah jadi kita setiap hari Senin pagi ada briefing dengan seluruh tim, sehingga mereka berkumpul ya selalu setiap Senin itu secara rutin kita sampaikan bahwa didirikannya perusahaan ini untuk bisa berkembang terus, sehingga benefit yang akan mereka dapatkan tuh akan selalu bertambah. Nah, kalau kita sudah bicara benefit, itu juga menjadikan salah satu motivasi untuk mereka, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Yang jelas kita pastikan job desk dari masing-masing bagian itu bisa dimengerti dengan baik dan bisa dieksekusi dengan baik di lapangannya. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Pernahkah Anda membuat keputusan yang sulit sebagai pemimpin? Ceritakan. Ya, pernah ya, karena mungkin di sistem distribusi ini celah untuk kecurangan juga sangat terbuka. Salah satunya ketika tim pengiriman, dalam hal ini driver, melakukan kecurangan, mempermainkan misalkan uang bensin. Nah itu jadi keputusan yang agak sulit, karena di lain pihak kita sangat membutuhkan tenaga mereka, sehingga kita tidak bisa langsung memastikan bahwa kita akan mengeluarkan orang tersebut, tetapi kita harus cukup wise mengambil keputusan dalam hal ini, yaitu kita berikan SP ya, surat peringatan terakhir. Jadi ketika mereka nanti dia melakukannya lagi, berarti otomatis akan keluar. Nah, keputusan itu kita ambil SP3 dulu, karena kita membutuhkan tim yang tetap membantu operasional penjualan. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana Anda membuat keputusan yang cepat dan tepat saat terjadi masalah terduga dalam pengiriman? Oke, itu sangat fleksibel sebetulnya untuk pengiriman, tetapi mereka kadang meminta untuk segera dikirim, dan itu juga menjadikan tantangan buat kita. Tetapi lagi-lagi kita banyak alternatif untuk melakukan hal itu. Bisa jadi pihak yang membeli barang tersebut dia mengambil sendiri, bisa mengirim mobilnya sendiri, atau kita negosiasi dengan mereka untuk reschedule, sehingga pengiriman tersebut tidak mesti segera, tetapi mungkin bisa besok atau lusa selama itu tidak terlalu urgent gitu. Sekarang lanjut untuk pertanyaan yang ke-8. Bagaimana Anda mengenalkan dan meyakinkan tim untuk menggunakan teknologi baru seperti sistem manajemen gudang? Ya, nah ini penting sekali aplikasi yang akan diterapkan di distributor, karena justru dengan sistem baru seperti aplikasi manajemen gudang itu akan mempermudah mereka dalam hal bekerja, karena akan terdata dengan baik barang keluar masuk ya, sehingga nanti historinya akan selalu ada dan mudah untuk di track, dan kita pastikan mereka harus memahami dan harus bisa mengaplikasikannya, sehingga mereka juga harus kita yakinkan bahwa itu untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-9. Strategi apa yang pernah Anda terapkan untuk membuat operasi distribusi lebih efisien? Oke, strategi kita beberapa kali melakukan strategi supaya efisien. Nah, efisien itu dalam hal di sini mungkin saya tekankan biaya menjadi murah, menjadi efisien dari sisi cost ya, kemudian juga dari sisi people, dari sisi karyawannya tidak terlalu banyak, sehingga di distributor ini kita melakukan sistem beberapa sales yang freelance. Jadi kita tidak mesti menggaji mereka, tetapi kita memberikan insentif untuk mereka ketika mereka mendapatkan orderan sampai terkirim, dan di akhir bulan mereka akan mendapatkan insentif. Nah itu salah satu strategi kita. Untuk pertanyaan yang ke-10,
Bagaimana Anda mengelola perubahan besar, misalnya saat ada perubahan rute atau kebijakan? Nah, untuk perubahan seperti itu akan selalu ada ya di sistem distribusi dan di distributor, karena yang konsisten itu adalah perubahan. Jadi kalau ada perubahan seperti itu, kita harus cepat mengantisipasi perubahan tersebut. Bagaimana kita membicarakan dengan semua tim yang ada. Contoh, misalkan perubahan itu nanti kita akan menjadi perusahaan yang PKP, perusahaan kena pajak. Bagaimana kita cepat menginformasikannya kepada agen-agen atau tokoh-tokoh kita supaya mereka juga aware bahwa nanti akan ada PPN yang harus mereka pahami, dan cara membaca di fakturnya juga akan berbeda. Tetapi dari sisi harga tidak ada perubahan. Yang penting mereka paham bahwa cara membacanya di faktur itu, sehingga mereka juga tidak akan menjadi kendala dan tidak ketakutan oh ada kenaikan harga, itu tidak akan terjadi gitu. Sekarang pertanyaan yang ke-11. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan tim yang tidak selalu bertemu langsung, misalnya kayak pengemudi, staf gudang atau staf kantor? Nah, itu sih tidak ada kendala karena kita ada grup di WhatsApp, sehingga informasi apapun yang akan kita sampaikan ke mereka bisa mereka baca melalui grup WA, atau kalau memang sangat urgent dan mereka tidak membaca, berarti kita bisa by phone gitu. Ini pertanyaan yang ke-12. Bagaimana Anda menyampaikan kritik atau masukan kepada anggota tim dengan cara yang baik? Ya, itu sih pasti kita akan selalu sampaikan ketika kinerja mereka mulai menurun. Kita coba kritik ya dengan yang cukup bijak, bahkan mungkin dalam konteks ngobrol biasa, tetapi bisa lebih masuk gitu, karena mereka tidak merasa aduh saya dikritik ya, itu tidak, karena kita sebagai walaupun sebagai atasan dan bawahan, tetapi kita cukup dekat untuk berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka tidak merasa kritik itu bagaimana untuk mereka gitu ya. Yang ke-13. Pernahkah Anda bernegosiasi dengan pihak luar seperti pemasok? Bagaimana Anda melakukannya? Ya, itu pasti selalu kita bernegosiasi dengan mereka, karena mereka itu bagian dari mata rantai kita untuk sistem distribusi. Mereka sebagai pabrik atau pemasok, kita sebagai distributor yang ditunjuk untuk wilayah Bekasi, otomatis ada beberapa kebijakan yang tentu belum tentu kita bisa eksekusi dengan baik ya dalam operasional kita. Makanya kita harus bernegosiasi. Contohnya misalkan menjelang Nataru ini mereka akan menghentikan pengiriman lebih cepat. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu sehingga kita bernegosiasi dengan mereka supaya pengiriman barang dipercepat sehingga kita mempunyai stok yang cukup untuk menghadapi Nataru ini. Sekarang masuk ke pertanyaan yang ke-14. Bagaimana cara Anda membangun hubungan yang baik dengan tim lain seperti tim penjualan ataupun keuangan? Ya, pastinya kita selalu ada meeting rutin, ada juga kita berdiskusi dengan mereka, bahkan daily-nya kita juga akan bertemu dengan mereka menyampaikan setiap kendala yang terjadi. Dan yang paling penting mereka dari semua bagian, baik itu keuangan ataupun pengiriman, itu kita pastikan bahwa tujuan perusahaan adalah mendapatkan omset yang cukup untuk bisa mendapatkan margin yang cukup untuk bisa membiayai mereka semua. Sehingga apapun yang terjadi dengan bersama-sama kita harus menyadari tugas masing-masing dan berkontribusi terhadap perusahaan gitu. Masuk ke pertanyaan yang ke-15. Bagaimana Anda memastikan informasi penting dari manajemen sampai ke semua anggota tim Anda? Ya, kalau memang itu penting dan bersifat pribadi atau ada hal-hal yang harus hanya perorangan yang diketahui, kita akan panggil satu persatu mereka sehingga informasinya tidak menyebar
salah satunya adalah kenaikan gaji misalkan di salah satu, nah mereka tidak boleh sampai bocor karena kenaikan gaji pasti berdasarkan kinerja dari orang tersebut, karyawan tersebut, sehingga mereka layak diberikan apresiasi. Nah ini mungkin mereka yang kurang bagus ya berarti menunggu sampai kinerjanya bagus, nah kemudian akan kita kasih reward yang sama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana Anda bisa tahu siapa di tim Anda yang punya potensi untuk menjadi pemimpin? Ya, mudah itu akan terlihat dari pencapaian seperti di atas, mana yang tertinggi berturut-turut dalam 3 bulan terakhir atau 6 bulan ke depan, itulah yang berpotensi dan tidak banyak komplain dari para pelanggan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa cara Anda melatih dan meningkatkan kemampuan tim, terutama untuk karyawan baru? Ya, pastinya kita training mereka sebelum terjun ke lapangan, kemudian kita tandem, kita ikuti di lapangan seperti apa cara berkomunikasinya dan kita kasih contoh komunikasi yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, ceritakan tentang seseorang yang Anda bimbing dan berhasil berkembang pesat. Ya, salah satunya kita pernah bimbing mereka, tetapi secara mayoritas kita bimbing dan alhamdulillah selalu growth atau tumbuh penjualannya. Bagaimana Anda mendorong tim untuk tidak takut mencoba dan belajar dari kesalahan? Ya, mereka ketika tidak berhasil ketemu dengan pelanggan, mereka harus ngotot untuk bisa ketemu dan berkomunikasi. Jadi jangan takut ketika masuk ke agen yang besar, mereka harus bisa mencoba berkomunikasi dan menjelaskan produk apa aja yang sedang kita punya dan juga promonya apa. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, apa peran Anda dalam memastikan tim memiliki pengetahuan yang relevan tentang produk dan industri? Ya, mereka tentunya harus tahu contohnya produk ini gitu ya. Mereka harus tahu produk knowledge-nya apa sehingga pada saat mereka menyampaikan paham dan juga yang disampaikan juga akan menjadi paham, dan harus tahu bahwa produk snack misalkan mereka harus masuk ke mana nih, berarti mereka harus masuk ke agen-agen snack, toko snack, sehingga itu relevan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda menentukan target kerja yang masuk akal dan adil untuk tim? Ya, setiap bulan kan ada kenaikan. Nah, mereka akan kita berikan target yang wajar, kira-kira 5-10% yang memungkinkan untuk dicapai. Karena kalau ketinggian mereka akan frustasi duluan. Kemudian juga kalau kita sudah tentukan target, kita sudah bisa menghitung kira-kira berapa jumlah toko yang mereka miliki sehingga ada potensi untuk mencapai. Seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda memastikan setiap anggota tim merasa bertanggung jawab atas tugasnya? Pastinya kita akan ada laporan setiap bulannya apa yang mereka sudah kerjakan dan hasilnya seperti apa. Nah, itu akan terlihat di masing-masing raportnya atau pencapaiannya, dan itu akan kita sampaikan sehingga mereka merasa kalau kurang bagus berarti mereka kurang maksimal dalam bekerja, tapi kalau yang sudah bagus dan mencapai target berarti mereka sudah merasa tanggung jawabnya selesai. Selanjutnya, pernahkah Anda menanggung kesalahan yang dibuat oleh tim Anda? Apa yang Anda lakukan? Ya, contohnya kalau mereka kurang bisa memberikan servis yang baik terhadap pelanggan, pastinya mereka akan langsung telepon kepada pimpinan, dalam hal ini ke operational manager. Mereka akan langsung melewati atau melangkahi si salesman tersebut dan langsung ke saya. Jadi itu yang harus kita tanggung, dan bisa jadi mereka juga pelanggan bisa jadi marah-marah karena apa yang diucapkan atau apa yang disampaikan kurang berkenan di pelanggan tersebut, dan kita harus bisa menetralisir dan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan harian dan tugas-tugas strategis jangka panjang? Ya, pastinya kalau yang daily sudah otomatis akan tertata dan berjalan dengan sendirinya karena masing-masing bagian sudah punya tanggung jawab.
Nah, yang lebih strategis harus kita bicarakan dengan tim inti, tim utama atau dengan pimpinan lain bahwa untuk menghadapi tahun depan kita harus membuat strategi apa. Kemudian contoh mungkin pelanggan produk ini sudah bosan, kita harus mencari produk apa lagi untuk kedepannya sehingga kita sebagai distributor bisa survive gitu ya. Untuk yang selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk memastikan standar keselamatan selalu dipatuhi di gudang? Nah, untuk keselamatan kita pastikan bahwa mereka di gudang itu yang jelas tidak boleh ada api ya, tidak boleh juga karyawan yang menginap di distributor ada kompor atau memasak di dalam, dan juga mereka tidak boleh merokok gitu ya. Kemudian juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan safety, mereka pada saat kerja harus memastikan bahwa memakai peralatan yang cukup, contoh harus memakai sepatu gitu ya, atau helm safety pada saat masuk ke gudang, karena cukup bahaya apabila mereka tertimpa barang atau terkena kakinya hand pallet, jadi harus selalu memakai sepatu safety, contohnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, jika Anda baru memimpin tim yang sedang tidak bersemangat, apa hal pertama yang Anda lakukan? Ya, tentunya kita harus memotivasi mereka, tetapi mereka juga perlu sesuatu yang membuat mereka refresh ya. Jadi kita kadang juga dalam setahun itu ada kita berangkat pergi ke kota untuk gathering sehingga mereka juga merasa fresh lagi. Nah, itu selalu kita lakukan, dan untuk kebersamaan juga dengan tim atau dengan karyawan. Untuk selanjutnya, apa tindakan Anda jika salah satu anggota tim Anda sering datang terlambat? Ya, pastinya kita berikan punishment ya, dan di sini kita sudah tentukan bahwa terlambat akan dipotong, dan itu menjadi report buat kita juga atau catatan buat kita bahwa dia tidak mempunyai motivasi kerja atau kerja tidak sungguh-sungguh, dan itu bisa jadi mereka akan kena sanksi yang lebih berat selain potongan 10.000 tiap keterlambatan. Bisa jadi mereka kena SP atau bahkan dikeluarkan. Begitu. Selanjutnya ada, gambarkan gaya kepemimpinan Anda dalam 3 kata. Dalam 3 kata, harus cepat, cerdas, dan satset. Keren. Selanjutnya, jika ada masalah mendesak dari pemasok yang menghambat jadwal pengiriman, bagaimana Anda mengatasinya dan menginformasikannya ke tim? Nah, ini kadang berat kalau memang dari pabrik sudah terlambat, otomatis tidak ada barang. Nah, ini harus kita berikan informasi kepada tim supaya mereka juga menginformasikan kepada pelanggan. Tetapi kita harus selalu memberikan alternatif produk apa yang bisa menggantikan produk yang terlambat tersebut sehingga tidak kecewa pelanggan-pelanggan kita, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, mengapa perusahaan ini harus memilih Anda sebagai pemimpin di perusahaan? Ya, karena pastinya saya punya pengalaman atau experience yang cukup di bidang distribusi, bahkan membentuk distributor pun saya bisa. Jadi yang paling penting adalah kita paham sistem distribusi itu harus seperti apa dan apa yang dipersiapkan dan harus bagaimana sehingga terjadi atau terbentuk distributor baru dan bisa membuat distributor-distributor yang lainnya juga sesuai dengan produk yang bisa diterima oleh pelanggan. Oke Bapak, itu aja untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, Terima kasih, Dek. Ya.